Harapan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat kembali dibayangi ketegangan baru. Teheran memutuskan menunda pembicaraan nuklir dengan Washington dan mengajukan syarat tegas, yakni Israel harus terlebih dahulu menghentikan serangan di Lebanon. Iran menilai operasi militer yang masih berlangsung melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati kedua negara. Penundaan negosiasi yang sedianya digelar di Swiss itu terjadi di tengah upaya para mediator untuk menyelamatkan proses perdamaian. Meski Amerika Serikat terus menekan Israel agar mematuhi kesepakatan, sejumlah pihak di Tel Aviv justru mengkritik sikap Washington yang dinilai terlalu lunak terhadap Teheran. Situasi ini pun memunculkan kekhawatiran bahwa konflik yang telah berlangsung sejak Februari lalu dapat kembali memanas dan mengancam kelanjutan proses negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika. Setelah lebih dari 3 bulan konflik yang menewaskan lebih dari 7.000 orang, Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati penghentian perang melalui Memorandum Islamabad yang dimediasi Pakistan. Kesepakatan bersejarah yang ditandatangani Donald Trump, Masoud Pezeshkian, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif itu langsung berlaku, membuka jalan bagi gencatan senjata, pemulihan jalur perdagangan Selat Hormuz, serta dimulainya negosiasi damai dalam 60 hari ke depan demi mengakhiri salah satu konflik paling berbahaya di kawasan Timur Tengah. Babak baru hubungan Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengguncang pasar energi dunia. Setelah bertahun-tahun dibayangi sanksi, Teheran dikabarkan akan kembali bebas menjual minyaknya usai penandatanganan nota kesepahaman perdamaian dengan Washington pekan ini. Tak hanya sektor minyak, pelonggaran sanksi juga mencakup layanan perbankan, transportasi, hingga asuransi yang akan membuka jalan bagi Iran untuk kembali mengakses pasar global. Namun, keuntungan besar itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Amerika Serikat menegaskan pencabutan sanksi bergantung pada kepatuhan Iran terhadap sejumlah syarat ketat, mulai dari penghentian program senjata nuklir hingga menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dengan lebih dari 100 juta barel minyak yang telah tersimpan di kapal tanker dan siap dijual, dunia kini menanti apakah kesepakatan bersejarah ini benar-benar menjadi titik balik bagi ekonomi Iran sekaligus mengubah peta energi global. Selain Bahrain dan Kuwait, Iran juga meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Iran menyebut berhasil menghancurkan 4 target penting termasuk hanggar jet tempur F-35. Puluhan rudal Iran terlihat dari langit Basra, Irak setelah diluncurkan dari Iran menuju pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Yordania. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan serangan mereka mengenai dan menghancurkan 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. Target penting tersebut termasuk hanggar jet tempur F-35 serta pusat komando dan kendali utama. Sementara itu, Amerika Serikat gagal mencegat rudal Iran yang menargetkan pangkalan udara 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. IRGC menyebut serangan rudal ini sebagai penyelesaian operasi pembalasan yang lebih luas. Serangan balasan diklaim IRGC mengenai 21 target di berbagai pangkalan udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat di seluruh wilayah, serta menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di wilayah udara Iran. Trio rudal Iran bombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Hebar Seikan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Rotary milik Israel.
Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar second generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga Mark 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan ke Iran, pemirsa. Serangan ini sebagai balasan setelah Iran menembak jatuh helikopter Apache. Pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah situs militer Iran pada Selasa 9 Juni. Serangan Amerika menargetkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan situs radar pengawasan di dekat Selat Hormuz. Serangan Amerika juga menyasar 2 tangki penyaring air laut di distrik Bemani, kawasan Sirik, Iran. Pusat Komando Amerika CENTCOM mengumumkan telah menyerang Iran atas perintah Panglima tertinggi Amerika Serikat. Serangan menggunakan amunisi presisi dari jet tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan ini sebagai respon terhadap serangan Iran yang menembak jatuh helikopter Apache dekat Teluk Oman dan serangan ke sejumlah basis militer Amerika di Timur Tengah. Pusat Komando Amerika CENTCOM menyebut pasukan Amerika tetap waspada dan siap untuk membela diri dari serangan Iran.